Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Terlepas dari itu, bukti foto dari Nazarudin bakal jadi satu bukti saintifik ya untuk menguatkan para saksi dan PK untuk saksi 7 terpidana. Oke, kita langsung ke videonya. Untuk mendukung kesaksian mereka, hari ini atau kemarin datang lagi satu saksi, namanya siapa lupa saya, yang umur 48 tahun, dia punya foto. Waktu kejadian itu dia foto, dan siapa yang hadir di sekitar itu, Kalau nggak salah namanya Nazarudin, Pak. ya ada fotonya, ada di HP-nya. Oh iya. Itu Nazarudin adalah salah satu saksi yang benar-benar tahu banget ya sebelum kejadian, sebelum Eki dan Tuna kecelakaan ya, karena dia yang tahu banget ya di kejadian malam itu. Oke, kita lanjut. bukti forensik untuk memperkuat keterangan para terdakwa yang sekarang menjadi saksi di PK. Kenapa memperkuat? Karena artinya peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Maka pelaku pembunuhan tidak ada. Yang ada peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terbukti tuntas tas. Siapa yang membantah ini kecelakaan lalu lintas? Nggak perlu saksi ahli dari mana itu atas angin. Tingkat polsek aja tahu ini kecelakaan lalu lintas. Tingkat polsek saja sudah tahu ya ini adalah kecelakaan lalu lintas. Namun yang jadi pertanyaan, sudah berapa saksi pun gitu kan menyatakan, dan tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah satu kasus pembunuhan ya. Dan ini banyak sekali yang menyampaikan bahwa ini kasus kecelakaan ya. Dan yang ngotot itu jaksa, Fitra, Elsa, sama Rudiana ya. Ini mereka meyakini bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Adapun kasus pembunuhan, mereka kok masih masih membela diri ya. Harusnya kalaupun ini pembunuhan dan pembunuhan itu menimpa keluarga atau anaknya, harusnya dia berkecimpung ya, dan ikut membantu, bukan menghindar. Oke guys, kita lanjut. Dan terjadi seperti ini ratusan. Dan ada yang mengatakan, loh kepalanya kok remuk tapi sepeda motornya nggak rusak. Hanya rusaknya sedikit. Sepeda motor tidak tabrakan. Yang tabrakan itu kepala melawan tiang. Maka yang remuk helm bagian depan dan kepala. Berpikirnya begitu. Dan lebih dari itu, saksi-saksi mata yang melihat ada, tapi tidak dijadikan saksi oleh Polres Cirebon Kota tentang peristiwa ini. Maka tadi yang dikatakan Pak Azmi, mengolah TKP-nya nggak benar. Mestinya kalau mengolah TKP benar, siapa yang pertama datang di TKP? Siapa yang melapor ke polisi? Siapa yang berkerumun di situ? Itu jadiin saksi. Tapi kalau itu dijadikan saksi, berarti mengolah TKP benar, maka triangle evidence itu dikelola benar, maka tidak ada pembunuhan. Mas Susno, Anda mau sebutkan bahwa penyelidikan tahun 2016 itu terburu-buru karena terdesak? Pembunuhan. Yang kasus pembunuhan, kasus fiktif ini terburu-buru. Tapi kalau kasus lalu lintas tidak, memang sedemikian gampang memprosesnya kan. Sudah tuntas dia. LP lalu lintasnya masih ada dan sudah selesai. Nah ini contoh kasus yang bagus juga untuk Polri gitu. Satu kejadian di wilayah Polres Kabupaten, Polres Kota ikut nebeng. Ini kan aneh. Mestinya kalau ada Polwil waktu itu ya, atau Polda, jelaskan ini kejadiannya di wilayah kabupaten, sudah tuntas, kenapa ditarik ke sini menjadi pembunuhan, dan didramatisir sedemikian rupa sehingga desakan publik melalui media bahwa harus ada tersangkanya, harus dihukum karena pembunuhan kan dibuat kan. Padahal TKP-nya di sini, ngelola TKP-nya nggak beres, pembunuhan ini tadi kan. Kalau dikelola TKP misalnya di RT 11 dan di belakang showroom, maka tidak ada apa-apanya di situ. Saksi nggak ada, barang bukti nggak ada. Iya. Ya memang nggak ada, kok fiktif. Yang ada di atas jembatan. Semuanya fiktif ya. Bukti pembunuhan memang fiktif ya. Tidak ada bukti sperma, tidak ada bukti
baju kotor ya. Sedangkan di dalam BAP disebutkan bahwa pena digilir di satu kebun ya, di belakang bengkel ya. Atas jembatan ini, kalau mau dijadikan pembunuhan nggak bisa. Saksi ada, korban ada, barang bukti ada, kemudian bukti saintifik ada, yaitu berupa WA dan sebagainya. Jadi jelas kalau yang ini laka lantas, tuntas perkara ini. Nah, jadi ini PR juga untuk tim sus yang dibuat oleh Polri. Saya yakin tim sus ini profesional dan ini perintah Pak Kapolri dan akan bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan adil, bahwa akan mengungkap segala sesuatu. Mengapa terjadi begini? Karena tim sus ini kerjanya untuk penyelidikan dan penyidikan 2016 sampai 2024. Bagus, Polri bagus. Ya, saya acungi jempol. Tapi tolong kalau bisa sesegera mungkin hasilnya itu bila perlu diserahkan ke pengadilan. Dikasihkan kepada jaksa, dikasihkan kepada advokat atau penasihat hukum, dikasihkan pada hakim. Ini loh kasus yang sebenarnya. Supaya tidak berlama-lama kita dengan peninjauan kembali ini. Dan tidak salah Polri itu karena semuanya kan mencari kebenaran. Dan nama Polri akan terangkat, nama jaksa akan terangkat, nama hakim akan terangkat. Nah, contohnya Hakim Iman Suparman mengadili pra-peradilan PG Peron. Itu langsung mengangkat nama hakim, luar biasa. Tapi kalau main ngotot-ngototan di pengadilan, kemudian mempersoalkan, loh ini Anda tanda tangan, nggak bingung minta tanda tangan, nggak minta pendamping penasihat hukum. Ini namanya, apalagi ini kan palsu juga. Ini namanya mencari pembenaran, ngotot-ngototan. Lah malu sama rakyat. Malu sama rakyat ya. Terus siapa ya kira-kira sutradara dalam kasus pena ini? Kecelakaan jadi pembunuhan. Oke, di sini ada Linlin Herlina yang bilang pembunuhan Selinda, yang bilang pelakunya si Aib, yang mengeksekusi Rudiana, yang memberatkan Papa Sren dan KP. Ini satu komplotan. Oke teman-teman, apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan mudah-mudahan kasus ini cepat selesai ya. Apapun yang mereka sampaikan mudah-mudahan bisa jadi satu acuan untuk hakim ya. Dan mereka bisa bebas menghirup udara segar, dan yang bersalah ya harus dihukum lah ya, harus dihukum. Oke, terima kasih buat semuanya. Nantikan di video selanjutnya di next reaction. Bye bye.